أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah, kita bersyukur ya Allah sebanyak-banyaknya, sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa zinata arsyihi, dan perhiasan yang ada di arsy, di langit dan bumi serta seisinya. Allah Akbar. Semoga kita tidak lepas dari tahmid setiap saat. Berdiri, duduk, berbaring, kita bersyukur. Alhamdulillah. Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya dengan tauhid rububiyah. Kita melihat segala sesuatu, kemudian kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melihat makanan, minuman, rumah kita, apapun, termasuk kita melihat tubuh kita dengan cermin. Subhanallah, semua ini dari Engkau ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kami bersyukur ya Allah, dengan nikmat-nikmat ini ya Allah, kami berbuat kebaikan, kesolehan. Maka itu segala nikmat harus menuju kepada Allah, menuju kepada ketakwaan, menuju kepada ketaatan. Inilah yang selalu kita bahas, tidak ada habis-habisnya kalau kita bicara tentang ketaatan. Salam dan selawat selalu kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, begitu juga rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kan ketika kita bersalawat, itu berangkatnya dari kecintaan kita kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikat memberikan salam salat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Semua hafal ayat ini ya. Akan tetapi ada pesan yang tersembunyi di situ. Pesan apakah? Jadi kalau kita bersalawat, itu kita menginginkan cinta, mengekspresikan cinta kita, mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nomor satu. Jangan sampai kebalik-balik karena kausalistik. Ya. Karena supaya dapat ini, saya bersalat. Ya boleh, boleh. Itu tidak salah. Tetapi jangan lebih condong ke sana. Bagaimana bisa memahami itu, Ustaz? Karena kata-katanya sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam salawat. Pertanyaannya adalah, apakah salawat Allah kepada Nabi kompensasif atau tidak? Tentu mustahil, itu sifat yang mustahil bagi Allah. Maksudnya, maksudnya apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan salam salawat kepada Nabi itu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan salawat? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Maha suci Allah semua. Maha suci Allah. Dari segala apa yang mereka sifatkan. Dari segala apa yang manusia menggambarkan tentang Tuhan. Subhan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam salawat karena memang Allah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Cintanya adalah
dengan memberikan penghormatan apresiasi. Nah, sekarang jangan sampai kita mendengar ceramah keutamaan salawat akhirnya lebih condong kepada keutamaan-keutamaan itu yang disebut dengan eh, reward, kompensasif, mengharapkan ini tapi tidak ada cinta. Jadi salawatnya hanyalah sebagai batu loncatan, sebagai jembatan. Tidak boleh. Eh, Kita lebih baik kita cinta pada Allah dan Rasulnya dan bersalawat. Jadi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla pun demikian. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin. Berbuat baiklah Anda. Kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin. Kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah Anda. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Maksudnya gimana? Nah, kita tahu sudah berbuat baik. Tapi ingat, di sini ada spirit, ada ruh. Eh, Di dalam hati kita betul-betul murni karena Allah. Bagaimana bisa melihat itu? Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Pertanyaan saya, apakah Allah berbuat baik kepada kita kompensasif? Apakah Allah mengharapkan sesuatu? Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Maha suci Allah. Allah tidak mengharapkan setitik pun dari kita. Allah Maha Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Allah Maha Ghaniyun 'anil alamin, tidak membutuhkan alam semesta serta sisinya. Berarti kita berbuat baik pun sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita, ada spirit di situ. Anda berbuat baik saja sudah. Walaupun yang diberi kebaikan menghina kita, mencaci maki kita, mengkhianati kita, membohongin kita, kita tetap berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Maka kita namanya proaktif. Itulah takwa. Dia selalu berbuat kebajikan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, maka ketika kita ditempa dengan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sehingga la'allakum tattaqun, saya berbuat baik murni karena Allah, bukan karena orang yang di depan saya. Saya tidak butuh apa-apa dari mereka. Tidak butuh uang, tidak butuh popularitas, tidak butuh pujian, tidak butuh. Yang penting saya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik pada saya. Berarti tolak ukurnya adalah Allah. Sudahkah kita melakukan hal itu? Jangan sampai, oh dia orang kaya, kita deketin supaya kita dapat uang. Nauzubillah. Berarti Anda berbuat baik kompensasif, mengharapkan sesuatu. Subhanallah. Mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu namanya tidak ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita kompensasi kepada Allah, harus. Harus. Kalau kompensasi kepada Allah, harus. Jangan sampai kita kompensasinya minta imbalan pamrihnya kepada manusia. Tapi kepada Allah harus pamrih. Itulah redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Justru kepamrihan kita kepada Allah itulah ikhlas. Ikhlas itu bukan dipahami tidak membutuhkan reward, tidak membutuhkan kompensasi, tidak pamrih, salah. Tetapi ikhlas adalah pamrihnya hanya ke Allah, minta rewardnya hanya ke Allah, bergantungnya hanya ke Allah, bukan kepada makhluk. Nah ini yang harus, ini spiritnya, spirit. Jadi kedekatan kita kepada Allah namanya takwa. Rasa cinta kita pada Allah, takwa cinta kita kepada Allah di atas cinta terhadap diri sendiri. Itulah yang disebut dengan puasa. Kita tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Ini menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku sendiri. Nah, kita salat tarawih butuh waktu yang agak lama. Ya Allah, waktu milik Engkau, tubuhku milik Engkau. Engkau memberikan nama salat pun salat santai, rileks, bersenang-senang. Nah, itu namanya salat tarawih. Ya Allah, aku pun bersenang-senang dengan Engkau. Aku pun sekarang rileks dengan Engkau. Santai menikmati kedekatan dengan Allah. Subhanahu.
Maka takwa itu sendiri adalah kecintaan kita yang dasar kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita taat because of Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi yang menggerakkan kita adalah cinta. Lanjutkan. Cinta yang begitu dahsyat kepada Allah dan Rasulnya. Cinta begitu dahsyat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga menumbuhkan rasa takut. Takut akan aturan-aturan yang dilabrak. Takut mendekatkan kepada yang dilarang. Takut dosa. Nah, inilah takwa sesungguhnya. Jadi ketakwaan itu yang kita ditempa ini bukan hanya cinta, cinta yang menumbuhkan rasa takut. Maka cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah takwa. Sudahkah kita ada rasa takut kepada Allah? Biasanya semakin mencintai, semakin ada rasa takut kepada Allah. Yang terjadi sekarang, saya cinta, saya cinta, saya cinta, saya cinta. Tapi membuat Allah murka. Maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini. Sama lah, kita mencintai pasangan hidup kita. Tapi perilaku kita menyakitkan dia. Itu berarti tidak cinta. Perilaku kita menyakitkan pasangan hidup kita. Berarti Anda tidak cinta. Berarti cinta Anda ilusif, kompensasif. Subhanallah. Hanya untuk kepentingan diri Anda. Nah, inilah yang harus kita hindari. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Kita menjauhi dosa-dosa semaksimal mungkin. Maka lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ini pertanyaan yang dahsyat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW diceritakan su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya, an aktsari ma yadkhulun nas jannah. Amalan apa yang membuat kebanyakan orang masuk surga? Jadi Rasulullah SAW ditanya, amalan apa sih? Rasulullah bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan orang masuk surga karena ketakwaan Allah dan berbuat baik. Ditanya lagi ini dari Abi Hurairah. Wasuila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka? Rasulullah SAW, al-fam wal faraj. Wal farj. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan ini tutur katanya menyakitkan. Kemaluan ini ya adanya perzinahan. Disinilah yang menyebabkan orang banyak masuk neraka. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Hadis Hasan Sahih. Rasulullah pun ditanya dalam hadis yang lain. Ini pertanyaan pun dahsyat sama. Akmalul mu'minin Rasulullah bersabda, orang beriman yang paling baik siapa? Apa kata-kata Rasul? Akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan. Orang iman yang paling dahsyat, yang sempurna dalam wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian, wahai laki-laki, yang terbaik buat istrinya. Subhanallah. Ini menunjukkan akhlak. Dari dua hadis ini bisa kita pahami yang menyebabkan kita banyak masuk surga. Ini hadis Rasulullah SAW. Penyebab banyak masuk surga. Pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Rasa kecintaan yang dahsyat kepada Allah. Sehingga menumbuhkan rasa takut. Rasa cinta menumbuhkan ketaatan menjalani seluruh perintah. Rasa takut menumbuhkan ketaatan dengan menjauhi larangan. Itu takwa. Tapi perlu diingat, takwa itu adalah rasa. Bukan hanya pendekatan seremonial, formalistik. Yang penting sholat, yang penting puasa. Itu orang beriman, dia bukan orang kafir. Tapi orang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah. Kemudian, apalagi yang kedua, perilaku yang baik. Tutur kata yang baik. Ngomong jaga perasaan orang. Berbicara, berperilaku. Jangan sampai menyakitkan orang.
Jangan ada kesombongan, keangkuhan. Disinilah namanya sebaik-baik orang yang tadi akmal minan imanan, sebaik-baik orang beriman yang imannya sempurna adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu insya Allah semoga jangan sampai kita melupakan. Nah, maka yang selanjutnya wa khiyarukum, sebaik-baik kalian hai laki-laki yang terbaik buat istrinya. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, tapi kajian rata-rata kan perempuan di sini ya. Jadi kalau Anda mau tahu Anda laki yang top markotop, lihat perilaku Anda kepada istri Anda. Kalau Anda membahagiakan istri Anda lahir batin, berarti Anda laki-laki yang hebat. Maka balik lagi, ketakwaan. Ketakwaan itu menumbuhkan akhlak yang mulia. Bagaimana tidak, kecintaan kita yang dahsyat kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah. Kecintaan kita yang dahsyat kepada Allah, memprioritaskan seluruh yang Allah inginkan daripada apa yang saya inginkan. Saya ulangi lagi. Kecintaan kita kepada Allah menunjukkan kita ketaat pada Allah. Kecintaan kita pada Allah yang dahsyat kita tunjukkan saya mengikuti seluruh keinginan Allah, bukan keinginan diri saya. Mengikuti seluruh keinginan Allah, bukan keinginan saya. Yang mudah sekali. Kita ada kebutuhan biologis, tapi Allah jangan. Ya, sudah kita taat pada Allah. Padahal di sini ada keinginan. Saya lapar, kebutuhan biologis saya makan. Saya haus, dahaga. Kebutuhan saya adalah minum. Bahkan berhubungan suami istri pun kebutuhan biologis. Kata Allah, jangan. Itulah puasa mengasah cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang puasa tapi dia bohong, itu nol, 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 nol besar. Dia puasa, tapi dia penuh dengan kebencian dan kedengkian kepada seseorang. Nol. Tahu dari mana? Hadis. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bay' ba'd. Wa kunu ibadallah ikhwan. Al-muslim akhul muslim. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى هنا، التقوى ها هنا. سبحان الله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Ini Masya Allah. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام damuhu wa maluhu wa ardu. Hadis Muslim. Ya, hadis agak-agak panjang. Ya, yang ini sudah kita terangkan. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Nah, tapi kata-kata itu di tengah-tengah. Jadi awalnya jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling tipu menipu untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Jangan kalian saling marah-marahan. Ya, jangan kalian saling membelakangi. Yang penting saya nggak mau ketemu sama si Anu. Itu tidak boleh orang bertakwa. Jadilah kalian bersaudara. Tapi hawa nafsu kita kan enggak. Maunya saya begini, maunya saya begini. Tapi maunya Allah kan enggak. Beda. Jangan. Anda harus bersilaturahim. Maka takwa adalah menjalankan semua keinginan Allah, bukan keinginan diri kita. Kita dilatih dengan yang sangat simpel, makan minum. Nah sekarang aturan Allah, hey bersilaturahim, jangan pada dengki, jangan saling membelakangi, jangan memutuskan hubungan silaturahmi. Tetap, nah ini perintah Allah, tapi saya kan emosi, marah. Nah, di sini hilanglah takwa Allah kalau ngikutin keinginan kita. Bagaimana mau masuk surga? Padahal yang menyebabkan kebanyakan orang masuk surga, kebanyakan orang pertama ketakwaan kita kepada Allah. Maka takwa pada Allah itu tunjukkan saya mengikuti keinginan Allah daripada keinginan diri sendiri. Tunjukkan.
Jadilah kalian bersaudara. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letak sampai tiga kali. Kita ini tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh cuek-cuekan. Cuek-cuekan bahasa Arabnya mengabaikan, biarin. Jadi nanti susah, biarin. Ah itu nggak boleh. Tapi ketika kita diperintahkan, kamu harus peduli, kamu harus sayang. Oke, berarti hilanglah takwa. Karena Anda mengikuti apa yang Anda inginkan dan mengabaikan apa yang Allah inginkan. Maka bertakwa itu adalah menjalani yang Allah inginkan, mengabaikan apa yang Anda inginkan. Karena ketika ada perbedaan antara Allah dan diri Anda, yang jelas Allah Maha Benar, sementara kita pasti salah. Kalau ada keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, maka itu la yadhlimuhu, tidak ada menzalimi. Jangan saling cuek-cuekan, jangan mengabaikan, kasihlah peduli, jangan tipu-tipu. Ya, ini hadis Rasul. Jangan menghina. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Subhanallah. Bihasbi mar'in minasyar ayah qara akhal muslim. Cukuplah orang muslim itu jadi jelek, jadi buruk. Cukuplah seorang itu dianggap buruk kalau dia menghina orang lain. Cukuplah. Dan melanjutkan, sesungguhnya kita ini haram terhadap muslim. Apa yang haram? Pertama adalah darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Maksudnya gimana? Ya, kita tidak boleh membunuh, tidak boleh kita mengambil hak orang lain harta, tidak boleh kita menghina. Itu hadis itu. Maka disinilah ketakwaan. Maka dua pertama kali yang menyebabkan orang banyak masuk surga, takwa Allah dan husnul khuluq, yaitu ketakwaan pada Allah dan akhlak yang mulia. Dan kebanyakan orang yang masuk neraka, dua, tutur kata kita. Siapa sih nggak mau tetangga saya itu bla 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 bla, saya nggak mau. Oh, saya ini nggak mau, saya nggak mau datang ke rumahnya sampai kapanpun. Wah, tutur kata. Ini menyebabkan neraka. Bahkan jampe-jampe pun menyebabkan neraka. Yaitu dia pakai bacaan-bacaan sehingga dia kebal, tidak bisa dipukul, tidak bisa di. Nah, ini pakai setan. Ya, jadi tutur ini, mulut ini berbahaya sekali. Bisa bohong, bisa tipu-tipu orang, bisa menghina orang, bisa musyrik, ya, jampe-jampe yang diharamkan, jampe bla 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 untuk mendapatkan kekuatan apa. Ini juga berbahaya. Jadi mulut ini menyebabkan masuk neraka. Begitu juga kelamin. Jadi alat vital kita yaitu kelamin, itu pun menyebabkan api neraka. Subhanallah. Dua ini yang harus kita jaga. Ini hadis, hadis At-Tirmidzi. Jadi harusnya yang pertama kali kita tumbuhkan dirasakan di dalam hati dan jiwa kita bahwa Allah mengetahui isi hati, pikiran kita, isi hati dalam dada kita. Allah tahu ini, tahu ini. Maka insya Allah kita akan terjaga. Berbeda halnya apabila kita merasa Allah nggak tahu. Wah, bahaya sekali. Dia tipu-tipu sana, tipu sini. Wah, kita deketin dia supaya kita dapat keuntungan. Kita deketin dia nantinya. Allah, Allah maha, maha, maha tahu pikiran dan hati kita. Oleh karenanya, kita tumbuhkan rasa dilihat, diawasi, dimonitor, dinilai, ditulis. Penilaian dan penulisan ini nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah, dua rasa ini selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena kebanyakan orang lemahnya di sini. Aduh, Pak Ustadz nasihatnya berat banget sih. Kenapa? Dan masa saya harus silaturahmi sama orang yang nyakitin saya? Saya harus bertutur kata yang baik. Hmm, nggak tahu perasaan saya sih. Saya ini dihina, saya ini disakiti. Aduh, akan terjadi seperti itu. Gimana meringankannya? Satu, Anda harus mengejar ridha Allah. Bukankah lisan kita mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mengharap cintamu. Supaya dapat cinta Allah, ridha Allah. Ya Allah, aku tunjukkan. Aku mengerjakan.
karena engkau memerintahkan dan engkau tahu isi hatiku berat, berat banget ya Allah. Oh, Allah tahu, nggak usah diajarin Allah. Allah maha maha tahu sehingga dia bersilaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Dia berbuat baik kepada orang yang nyakitin dia. Oh, nanti di akhirat orang ini diangkat oleh Allah, dipertontonkan kepada seluruh makhluk-makhluk. Ini hambaku yang aku pilih. Dia dahsyat menunjukkan kecintaan dia kepada aku melebihi cinta dia kepada dirinya. Karena dia bersilaturahim kepada yang memutuskan hubungan silaturahim. Subhanallah. Masya Allah. Inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu insya Allah. Betapa banyak perilaku kita yang tidak ada akhlak, tidak ada takwanya. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena manusia yang tadi. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala bahwa silaturahim itu penting dan sebaliknya silaturahmi itu tidak mudah kita bangun kecuali karena Allah. Ya, jangan sampai orang yang eh, melakukan silaturahim dipahami saya sudah silaturahim. Kenapa saya sudah datang ke sifulan, sifulan, sifulan? Hmm. Subhanallah. Kalau saya berbuat baik kepada orang baik itu biasa aja. Bajingan pun begitu. Penjahat yang paling top pun begitu. Dia melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Ya biasa saja itu. Nggak ada hal yang aneh. Tapi ketika Anda berbuat baik kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak bangga dengan hambanya yang mana orang itu menunjukkan aku lebih cinta engkau ya Allah daripada tubuhku. Dia bisa melakukan hal itu satu karena mau menunjukkan saya ini bersama Allah, saya ini sedang bersama Allah, saya harus menunjukkan aku cinta engkau ya Allah melebihi daripada cinta terhadap diri sendiri. Subhanallah. Nah ini kebanyakan kita tidak paham. Laisal wasil bil mukafi. Di hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Orang yang bersilaturahmi yang sesungguhnya bukan kepada orang yang baik-baik saja. Sebab kebanyakan kita kan bersilaturahmi kepada orang yang baik. Si fulan baik, nanti saya ke rumahnya. Itu mah biasa aja. Oh si Anu baik, oh, saya akan datang ke rumah ya. Oh, ini orang, kemana itu Vin? Saya ke si Anu, karena orangnya baik banget. Kita silaturahim yuk. Ya biasa saja. Semua orang bisa melakukan hal itu. Berarti keinginan Anda bisa jadi di atas keinginan Allah. Karena ada kompensasif, ada keinginan yang Anda tuju. Ini kebanyakan manusia tidak melupakan bagaimana dahsyatnya ketika Anda bersatu rahim kepada orang yang nyakitin. Ini menunjukkan bahwa kita harus mencintai Allah di atas cinta terhadap diri sendiri. Kan di puasa. Kan puasa. Puasa itu kan menunjukkan saya lebih cinta engkau ya Allah daripada tubuh saya sendiri. Ini hadis. Ini kita tidak mungkin mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Allah. Tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu. Maka takwa Allah inilah yang disebut dengan orang yang betul-betul mendapatkan surga apabila dia mempunyai ketakwaan dan akhlak yang mulia. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya, apakah amalan yang banyak menyebabkan orang masuk surga? Dua, yaitu pertama, orang yang mempunyai ketakwaan. Orang takwa itu, semuanya ringan karena aku bersama Allah, aku bersama Allah, aku bersama Allah, aku bersama Allah. Ringan lagi dahsyat. Shh, lihat di sini apa yang saya kerjakan. Shh, kematian ada di depan kelopak mataku. Shh, maka di sini tumbuhlah hopes and dreams, obsesi yang terbesar adalah akhirat. Maka dunia menjadi kecil. Baru kita paham. Laisal wasil bil mukafi.
bukan orang yang silaturahmi itu bukan orang-orang yang kepada yang baik. Dia baik, saya baik. Dia memberikan sesuatu kepada saya harus silaturahmi ke sana. Itu namanya ngebalas jasa. Walakinnal wasil idza qati'at rahimahu wasalaha. Tapi bersilaturahim kepada orang yang apabila diputus hubungan kita dengan dia, kita datangin orang itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia memutuskan silaturahim, kita nyambungin. Masya Allah. Maka hadis Rasulullah SAW ini penting buat kita. Sil man qata'ak, a'ti man haramak. Oh, subhanallah. Wa'arid amman zalamak. Oh, ini berat Ustaz. Bersilaturahimlah Anda kepada yang memutuskan hubungan silaturahim. Berikanlah kepada orang yang selalu menahan Anda untuk mendapatkan sesuatu. Dia selalu mutusin, dia selalu, nah nggak usah dikasih, dia pelit sama kita, tapi kita berbuat baik pada dia. Subhanallah. Ini yang penting. Tapi kalau sudah menzolimi, membahayakan diri kita, ya kita harus jaga, jangan sampai ada kerugian buat diri kita. Kita juga harus menjaga diri kita. Udah tahu dia mau bunuh kita, mau ini kita. Nah, jangan Anda biarkan Anda terzolimi. Kita juga harus menjaga diri kita. Menjaga diri kita, menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, itu harus. Ya, tadi saya katakan, kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Subhanallah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian sehari ini kita bisa paham apakah amalan yang menyebabkan Anda masuk surga. Kebanyakan orang masuk surga karena dua hal, takwa kepada Allah dan perbuatan baik. Dan dua hal yang menyebabkan kebanyakan orang masuk neraka, mulut kita, tutur kata kita dengan kesombongan, saya ini punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Tutur kata menyebabkan masuk neraka. Ataupun menghina orang lain. Apa sih dia? Nggak punya apa-apa aja, sombong. Ada? Astagfirullahaladzim. Atau tutur kata yang menyebabkan kemusyrikan. Wah, gara-gara cincin ini, gelang ini saya jadi aman. Musyrik. Atau jampe-jampe doa-doa yang dilarang dalam Islam mengandung kemusyrikan. Ini menyebabkan banyak masuk neraka dan kemaluan. Alat kelamin ini pun menyebabkan banyak masuk neraka. Maka supaya terjaga tutur kata kita, apapun yang kita lakukan, rasakan bersama Allah dan rasakan jangan-jangan hari ini adalah kematianku. Mudah-mudahan yang sebentar ini kita dapat ilmu pagi-pagi. Ada hal yang sangat penting, apa yang menyebabkan kita masuk surga dan apa yang menyebabkan kita masuk neraka. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.